Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel ini bersama saya Sumantri S. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial di Django, masih di playlist Simple Apps, yaitu tentang Humanized USET atau menggunakan Humanized ya teman-teman semuanya. Nah Bang, apa itu Humanized? Jadi Humanized ini adalah sebuah paket atau modul yang sebenarnya sudah ada atau disiapkan di Django pada saat kita menggenerate atau membuat project Django tersebut. Lalu apa fungsinya? Jadi dia ini berfungsi sebagai membantu kita dalam mengelola dan membaca data. Datanya seperti apa? Jadi datanya itu bisa berupa tanggal lahir, tanggal publish, price atau harga, dan apapun itu yang ada di aplikasi yang kita punya, gitu ya. Oke, nah jadi begini teman-teman semuanya. Sebelum saya mau mulai, saya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di awal tahun baru ini, apapun keinginan teman-teman, semoga semuanya dapat tercapai di tahun ini ya. Amin, insya Allah. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Dan kalau misalkan teman-teman lihat ini proyeknya sudah jalan ya, tentunya ini sudah no problem ya, dan sebenarnya kita sudah hampir sebulan ya tidak membuka proyek ini, tapi nggak masalah, dan ini kita akan membuka lagi dengan proyek atau tugas yang lain. Oke, kita buka ke Notion dan kita lihat tugas kita hari ini apa. Ya meskipun saya sudah bilang di awal, jadi tugas kita itu yang ke-17 yaitu Humanized USET ya teman-teman semuanya, dan kita tinggal mungkin beberapa tugas lagi, ada 3 atau 4 tugas untuk dapat menyelesaikan project ini secara sepenuhnya. Oke, kalau misalkan saya open, mungkin untuk satu sesi saya jadikan aja sebagai selesai dan pastinya akan selesai. Lihat di summary di sini, jadi di tugas ini berisikan kegiatan untuk kita memasangkan dan menggunakan paket atau modul Humanized dalam aplikasi yang kita punya. Tujuannya apa? Untuk membantu kita dalam membaca data, baik itu tanggal publikasi, tanggal lahir, harga, dan lain sebagainya. Oke, dan lihat di sini di workingnya atau pengerjaannya. Pertama, baca dokumentasi dari Django yang khusus membahas Humanized. Kedua, perhatikan setiap kelas dari modul Humanized, di mana kelas tersebut memiliki fungsi masing-masing. Pergi ke file settings dari project aplikasi kita dan tambahkan Django Contrib Humanized di daftar instalasi application. Lakukan pemanggilan Humanized, caranya load Humanized seperti ini pada template Django yang terdapat data yang kita pakaikan fungsi Humanized tersebut. Dan jalankan server project, lihat setiap perubahan pada template Django. Oke, kita ke working yang pertama, yaitu membaca dokumentasi. Oke, kita langsung aja ke Google Chrome ya, dan di sini kita langsung aja kunjungi website resmi dari Django ya, itu djangoproject.com. Tentu teman-teman sudah tahu dong ya. Oke, kita ke dokumentasi. Mungkin saya akan perbesar. Sudah besar 120%, dan kita cari yang namanya Humanized seperti itu. Dan ini dia, kita klik aja yang pertama, itu Django Contrib Humanized. Dan lihat di sini teman-teman semuanya, ini adalah nama aplikasinya ya, yang sudah ada memang di Django. Biar kita lebih paham lagi, kita translasikan aja ke dalam bahasa Indonesia. Nah, lihat di sini teman-teman semuanya. Jadi Humanized itu adanya di aplikasi Django Contrib ya, sudah ada sebenarnya di situ. Lihat, dan kalau misalnya kita baca, satu set filter template Django yang berguna untuk menambahkan sentuhan manusia. Jadi Humanized itu adalah sentuhan manusia itu ya pada data. Nah, datanya apa saja? Itu tadi ya, saya sudah sampaikan di awal. Bisa berupa tanggal lahir, harga, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengaktifkan filter ini, tambahkan Django Contrib Humanized ke pengaturan instalasi aplikasi. Setelah Anda melakukannya, gunakan dalam template dan Anda akan melihat akses ke filter berikut. Jangan lupa disuruh lakukan load Humanized. Nah, di sini ada beberapa kelas ya yang sudah ada di fungsi atau modul atau paket Humanized. Yang pertama adalah AppNumber. Jadi AppNumber ini adalah untuk angka 1 sampai 9 yang mengembalikan angka yang dieja itu. Maksudnya contoh di sini kalau misalkan 1 itu akan dieja menjadi 1 ke dalam bahasa Inggris ya. 2 akan menjadi 2, 10 akan menjadi 10. Ya seharusnya 10 di sini ya. Kemudian Anda dapat memasukkan representasi integer atau string dari integer. Jadi untuk fungsi AppNumber di sini sudah sangat jelas ya teman-teman semuanya. Kemudian ada in, integer, ya maksudnya mengkonversi bilangan bulat atau float, bilangan pecahan atau desimal, atau representasi string keduanya menjadi string yang berisikan koma setiap 3 digit. Contohnya seperti ini, 4500 itu akan menjadi 4,500 titik, kemudian 4500 titik 2 menjadi 4,500 titik 2, 45.000 menjadi 45,500
30 terakhir, dan lain sebagainya. Kemudian lokalisasi format akan dihormati jika diaktifkan misalnya dengan D ke dalam bahasa Inggris ya. Ini kalau misalkan ke dalam defaultnya itu menggunakan koma dari Django ya. Ketika kita menggunakan lokalisasi format ke dalam bahasa Inggris, maka dia akan konversi ke dalam bahasa Inggris. Jadi pengajian untuk bahasa Inggris untuk penggunaan koma dia menggunakan titik ya. Ini kemungkinan hampir sama dengan lokalisasi dari Indonesia ya. Jadi modelnya seperti ini teman-teman semuanya. Begitupun juga dengan di sini ya, ketika kita rubah ke lokalisasi format, maka ini akan menjadi misalkan 1 akan menjadi dikonversi menjadi 1, 2 menjadi 2, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada integer word, mengkonversi bilangan bulat besar atau representasi string dari bilangan bulat ke representasi teks yang mudah dipahami. Diterjemahkan 1.0 sebagai frasa tunggal dan semua nilai numerik selainnya sebagai jamak. Ini mungkin tidak tepat untuk beberapa bahasa. Berfungsi paling baik untuk angka lebih dari 1 juta. Contoh misalkan 1 juta ke dalam angka, kemudian diganti atau dirubah ke dalam word atau string menjadi 1 titik million. Ya, sekali lagi kalau misalkan lokalisasi format Indonesia, maka di sini akan menjadi 1 titik juta. Nilainya diganti jadi juta. Begitupun juga dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, ini dalam bentuk bahasa Inggris ya. Ketika dijadikan dalam bahasa Inggris, jadinya seperti ini. Oke, keren teman-teman semuanya. Inilah yang dimaksud dengan data, artinya membantu kita dalam membaca setiap data yang ada. Kemudian ada natural day, untuk tanggal yang merupakan hari ini, atau dalam 1 hari, tampilan hari ini, besok, atau kemarin, sebagaimana mestinya jika tidak format tanggal menggunakan string format yang dimasukkan. Argumen string format tanggal seperti dijelaskan dalam date tag. Contoh ketika hari ini adalah tanggal 17 Februari 2007, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Kalau misalkan tanggal 16 Februari 2007, maka dia akan menjadi yesterday. Ketika 17 Februari 2007, maka dia akan menjadi today, yaitu hari ini. Dan tomorrow 18 Februari 2007. Jadi kalau misalkan ada artikel kita yang kita publikasikan hari ini, maka dia akan menjadi today. Ketika kemarin, maka dia akan menjadi yesterday. Kalau misalkan 2 bulan berikutnya, maka dia akan menjadi 2 bulan yang lalu begitu ya, atau 3 bulan yang lalu ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan lihat beberapa tanggal format atau format tanggal yang sudah di dalam pengaturan untuk tanggal khususnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelas natural time. Untuk nilai data time ya, atau tipe data data time itu ada ya di modelnya. Untuk field data time atau tipe data data time itu mengembalikan string yang mewakili berapa detik, menit, atau jam yang lalu. Kembali ke time signs atau format jika nilai tersebut lebih dari 1 hari yang lalu. Jika nilai data time berada di masa mendatang, nilai yang dikembalikan akan secara otomatis menggunakan frasa sesuai. Yang sesuai, contoh, ketika sekarang adalah tanggal 17 Februari pukul 16.30, 17 Februari 2007 pukul 16.30, maka dia akan menjadi now. Jadi kebalikannya dari yang di atas ya. Kalau yang atas itu dia bilang today. Kalau menggunakan natural time, dia menggunakan now atau signs. 17 Februari 1629 akan menjadi 29 second ago. Artinya 29 detik yang lalu dan lain seterusnya. Di sini bisa dilihat 1 week, 1 days from now gitu ya. Jadi inilah contoh kita ketika menggunakan humanized. Ini memang sangat membantu kita ketika dalam membaca data ketimbang yang seperti ini ya teman-teman semuanya. Ini keren banget bro. Keren sekali. Kemudian ada ordinal. Mengkonversi bilangan bulat ke ordinalnya sebagai string. Misalkan 1 menjadi 1 ya, first misalnya. Kalau 2 menjadi second. Kalau 3 menjadi third. Seperti itu ya. Nanti kalau misalkan ini lagi tergantung dari lokalisasi format bahasanya. Oke, kita langsung aja ke bagaimana menggunakan humanized. Jadi yang pertama ini kita copy aja ya biar cepat dan kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini teman-teman semuanya. Dan kita cari yang namanya file settings my site ada di project. Oke, ini sudah ditujukan tadi ya. Dan mungkin di sini bisa kita langsung aja tambahkan seperti itu, jangan lupa koma di situ. Oke, simple, is easy. Cuman seperti ini ya, keren sekali. Nah, kembali ke Google Chrome. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, lihat teman-teman semuanya. Di sini itu kalau kita scrolling ke bawah, itu kita punya yang namanya blog ya. Dan di blog itu ada judul, nah ada tanggal publish ya. Lihat, kemudian ada deskripsi dan ada tombol lengkap. Nah, tanggal publish ini nanti akan kita rubah atau menggunakan humanized sehingga lebih memudahkan kita dalam membaca data.
gitu ya. Meskipun ini sudah membaca data, cuman kalau misalkan kita Indonesia kadang ini agak bingung gitu. Ini tanggal berapa sebenarnya ya? Oke, kita mulai. Yang pertama adalah menggunakan bentuk misalnya natural day dan juga natural time, teman-teman semuanya. Oke, kita kembali ke sini dan kita bentar, perhatikan ya teman-teman semuanya, ini adalah file index yang ada di project ya, dalam project aplikasi kita. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code dan ini kita bisa reload, lihat adanya di template yang secara global, teman-teman semuanya. Kita klik dan lihat di sini, ini adalah index ya. Seperti ini yang saya katakan tadi, ini adanya di index dari si project. Yang pertama, itu kita lakukan load. Apa ini load? Yaitu humanized. Jadi konsepnya atau prinsipnya itu hampir sama dengan load static ya, teman-teman semuanya. Cuman cara penggunaannya yang berbeda gitu. Oke, kalau kita lihat di sini, kita cari session yang bernama block. Oke, di sini dia, teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat untuk session block, itu ada artikel publish. Dan tentu artikel ini mengambil dari variabel for di sini, dan publish ini itu mengambil dari model yang ada di blog, khususnya di kelas artikel, yaitu publish ya, teman-teman semuanya. Keren. Oke. Kita kembali ke sebentar sini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Untuk kita bisa memasukkan sebuah kelas misalnya natural day. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi, untuk memasukkan natural day atau format humanized yang lainnya, itu punya metode atau cara sendiri ya. Beda dengan ketika kita menggunakan load static. Kalau load static itu kan menggunakan URL ya, dibuka dengan cara seperti ini untuk template tag. Tapi berbeda dengan humanized. Jadi humanized itu dia ceritanya hanya mengambil, memposisikan dia ke dalam template tag yang sudah jadi sebenarnya, dan konsepnya itu hampir sama dengan run counter words seperti ini dengan menggunakan tanda ya. Teman-teman bisa lihat garis horizontal atau vertikal ke atas. Oke. Berarti di sini kita tinggal tambahkan tanda seperti itu. Oke, yang pertama di sini teman-teman semuanya saya akan tunjukkan aja dulu yang natural time. Yang natural day sebentar baru saya tunjukkan ya. Oke, ini kita tinggal pastikan aja di situ biar cepat, saya copy paste aja. Dan kalau misalkan ini kita save dan kita kembali ke project, lihat masih belum ada perubahan. Dan ketika ini saya reload, boom, lihat 1 month, 1 week ago ya, jelas sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Berarti dia ambil yang 1 bulan 1 minggu gitu ya, jelas di sini. Oke, 1 month 1 week ago. Ini yang 3 bulan ya, artinya 3 bulan 4 minggu yang lalu, sama karena memang Elon Musk ini kita lakukan terbitkan artikelnya di 3 bulan yang lalu ya. Cukup lama juga ya. Oke. Jadi konsepnya seperti ini ya, teman-teman semua. Ini keren sekali. Nah, ini itu masih dalam bentuk bahasa Inggris, sementara yang kita mau itu adalah dalam bahasa Indonesia. Oke ya, teman-teman semuanya. Jadi mungkin konsepnya untuk di penerapan kali ini saya akan menunjukkan menggunakan natural time dan natural day ya, teman-teman semuanya. Oke, jadi saya mau ini menggunakan bahasa Indonesia. Artinya 1 bulan, 1 minggu yang lalu. Anggap seperti itu. Nah, untuk melihat itu, berarti kita harus lihat dulu apa yang namanya bahasanya, gitu. Jadi ada memang bahasa atau lokalisasi yang sudah disiapkan oleh Django, ya. Oke, kita untuk melihatnya ya, teman-teman perlu lihat, tinggal teman-teman klik aja yang time science di sini, kemudian kita cari ke atas, dan ini ada language code, teman-teman bisa klik, oke, dan lihat di language code, default-nya itu menggunakan English United States atau Amerika. Lihat list of language identifier. Ini adalah daftar dari bahasa ya, yaitu using language identifier yang sudah sesuai dengan RFC 3066. Saya kurang paham apa ini maksudnya, tapi teman-teman bisa baca aja ya. Jadi memang sudah ada ISO-nya untuk bahasa pengkodean bahasa yang ada di sistem atau aplikasi yang kita inginkan. Dan lihat di sini, ini sudah ada region kodenya, ya, daftar region kodenya. Ini adalah region namanya atau nama negaranya, dan ini adalah bahasanya. Oke, simpelnya kita cari aja yang namanya Indonesia. Oke, ketemu. Jadi Indonesia itu menggunakan region kode ID. Oke, berarti kita kembali ke Visual Studio Code dan kita ke settings dan kita scrolling ke bawah. Lihat di bawah sini teman-teman semuanya, itu ada yang namanya language code.
ya, defaultnya itu menggunakan Inggris. Oke, ini bisa kita cut aja seperti itu dan kita pastikan di situ dan kita ganti dengan nama ID, ya, ID di sini. Oke. Dan lihat di sini teman-teman semuanya, kalau kita lihat Indonesia itu punya time zone itu ada 3. Yang pertama waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, kebetulan saya berada di Indonesia Tengah. Biasanya itu, kalau Indonesia Tengah itu menggunakan plus 8 ya, kalau tidak salah. Daripada kita bingung dan mencari apa time zone-nya, kita kembali ke sini dan kita cari, ya, karena saya khususnya berada di Makassar. Apakah ada Makassar di sini? Ups, di sini tidak ada. Coba kita cari, biasanya itu Singapura ya. Oke, nggak ada. Oke, biar lebih spesifik lagi, kita coba cari di sini. Daftar time zone Wikipedia. Ya, coba kita cari. Nah, ini dia daftar time zone-nya. Oke, kita klik dan tunggu. Kita scrolling ke bawah. Nah, ini dia. Sudah ada daftar kode negaranya. Dan kita cari yang namanya Makassar. Nah, ini dia. Ketemu Makassar. Ups, bentar. Ini kita jadikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, region kodenya atau kode country kodenya yaitu ID sudah sesuai dengan yang ada di sini ID. Dan untuk time zone-nya, karena saya berada di Makassar, berarti saya menggunakan Asia garis miring Makassar. Lihat di sini ada Borneo, Sulawesi ya. Kebetulan saya ada di Sulawesi, kemudian ada Bali, Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya. Ini dia untuk waktu time zone-nya, abbreviation-nya menggunakan WITA. Nanti kalau misalkan teman-teman yang ada di Jakarta bisa menggunakan WIB atau dan sekitarnya di Aceh dan lain sebagainya bisa menggunakan WIB. Cuma kalau teman-teman yang ada di Indonesia Timur bisa menggunakan WIT ya. Itu kerennya Indonesia karena ini negara yang sangat besar sekali karena memiliki 3 time zone yang berbeda. Wow, keren ya. Di Asia Tenggara. Oke, kita copy paste aja ini untuk Asia garis datar Makassar, garis miring Makassar, dan ini itu kita pastikan di situ. Oke, simple is easy. Oke, ini kita saving dan kita ke browser. Lihat, ini masih dalam bahasa Inggris. Ketika ini saya reload, ups, kemungkinan servernya mati. Kita cek server, benar, servernya mati. Nggak masalah, ini kita jalankan kembali. Oke, dan ketika ini saya reload, boom, ntar. Lihat teman-teman semuanya, 1 bulan, 1 minggu yang lalu. Ini keren, bre. 1 bulan, 1 minggu yang lalu. Ya, dengan begini ini sebenarnya lebih memudahkan kita gitu. Bahwa kita tahu artikel ini sebenarnya dipublikasikan 3 bulan, 4 minggu yang lalu. Dan ini 1 bulan, 1 minggu yang lalu. Ya, keren sekali teman-teman semuanya. Nah, ini adalah dengan kita menggunakan Humanest dengan kelas time, natural time. Ya, teman-teman semuanya. Dengan cara seperti ini. Lalu bagaimana dengan natural day? Oke, sekarang kalau misalkan ini saya ganti jadi natural day, lihat ketika saya save dan reload di sini, perhatikan 1 bulan 1 minggu yang lalu. Ketika saya reload, lihat 17 November 2024. Dia akan kembalikan ke default-nya. Ya, default-nya seperti apa? Ya tadi, default-nya itu menggunakan ke dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita menyesuaikan yang ada di kita saat ini? Oke, teman-teman semuanya. Lihat, jadi dengan menggunakan natural day, itu tidak secara otomatis langsung kedeteksi berdasarkan dengan time zone-nya. Contoh tadi untuk menggunakan natural time zone, 1 bulan, 4 minggu yang lalu, dan lain sebagainya. Nah, untuk di natural day, itu punya aturan dan cara main tersendiri atau berbeda. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa lihat di sini, itu ada yang namanya given argument or the date format. Ini bisa kita klik dan lihat ya. Lihat teman-teman semuanya. Untuk date format, default-nya menggunakan NJY. Jadi N ini adalah bulan, J itu adalah tanggal, dan Y itu adalah tahun. Seperti ini. Biar lebih jelasnya, kita klik aja yang allowed date format string. Lihat, ini adalah available format string yang ada di Django untuk date format di aplikasi yang kita punya saat ini. Lihat, di sini tuh ada day. Jadi kalau misalkan kita menggunakan day, itu dia akan menampilkan contoh outputnya, ya. Dia akan menampilkan seperti ini, 01, 01, 02, dan lain sebagainya. Artinya 2 digit. Ketika menggunakan J, maka dia akan menggunakan 1, 2, dan lain sebagainya. Itu adalah 1 digit. Lihat ketika dia D besar, maka dia akan menampilkan hari, tapi disingkat free, ya. Ketika dia L, maka dia akan menampilkan yang panjangnya. Jadi kode L yaitu day of the week, textual long, atau yang panjang, free day, dan lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali. Ada day, ada week,
Jadi penggunaannya sudah sangat jelas. Ada month atau bulan, ya, seperti ini. Dan ini untuk panjangnya, dan ini untuk yang singkatan-singkatannya. Kalau M, J-nya huruf besar, kalau B, J-nya huruf kecil, dan lain sebagainya. Ini sudah sangat banyak sekali formatnya. Begitupun juga dengan year. Di sini sudah disiapkan cara dan kode pengkodean dari format tanggal atau format string yang sudah disiapkan oleh Django. Ini sangat banyak sekali, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Oke, saya contohkan aja yang paling simpel, yaitu tanggal publish. Kalau kita lihat sini kan masih menggunakan yang bahasa Inggris. Jadi, kita akan susun 17 November 2024, ya. Kalau kita lihat 17 ini berarti dia ambil yang ini untuk tanggal, ini dia. Bisa J, bisa D, oke? Kemudian di sini tuh ada Nov, bulan yang disingkat. Kita cari untuk bulan Nov, berarti yang ini dia menggunakan M. Dan terakhir adalah Y besar, dia menggunakan year, misalkan 2024, 2000, dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Ini bisa kita susun, dan cara penggunaan dari natural day itu juga berbeda. Ya, meskipun di awal sama seperti time sense, tinggal kita menggunakan dengan metode seperti ini. Tetapi untuk natural day itu menggunakan konsep yang seperti ini. Titik 2, buka kurung, tanda petik 2, dan ini adalah formatnya. Ini sudah dicontohkan gitu ya. Oke, jadi contohnya seperti ini, teman-teman semuanya. Oke, kita contohkan di sini. Kita sudah punya natural day, dan kita tinggal tambahkan formatnya titik 2, seperti itu, tanda petik. Oke, misalkan saya mau ambil untuk harinya. Jadi kalau untuk harinya, itu saya ambil yang ini. Jadi saya menggunakan yang D misalnya. Jadi sini saya bisa menggunakan D. Untuk bulannya misalkan di sini kan singkat ya. Nov, saya ambil yang lebih spesifik lagi atau lebih jelas tanpa embel-embel, tanpa singkatan, berarti saya ambil yang F huruf besar, month textual atau yang lebih panjang. Oke, berarti di sini saya ambil F ya, F ya. Oke, cocok. Kemudian untuk tahunnya berarti kita ambil yang Y huruf besar. Seperti itu, simpel ya. Ini adalah format penggunaan yang kita susun berdasarkan dengan format penanggalan yang ada di Indonesia. Formatnya seperti ini, tanggal, bulan, dan tahun. Ketika ini saya lihat belum ada perubahan, ketika ini saya reload, boom, lihat. 17 November 2024. Wow, 31 Agustus 2024. Ya, keren sekali. Ya, keren sekali. Cuma kalau misalkan teman-teman, saya maunya menampilkan bulannya untuk angka misalnya, ya bisa, ya kita bisa menggunakan M atau N. Oke, misalkan saya menggunakan yang N atau M huruf kecil seperti itu, ya maka otomatis November itu dia akan ganti menjadi 11, ya. Agustus dia akan menjadi 08, ya keren sekali. Lalu bagaimana dengan M huruf besar? Ketika saya reload, lihat sama seperti tadi berdasarkan singkatannya, ya. Ini keren sekali teman-teman semuanya, keren sekali. Oke, kita kembali ke F yang lebih lengkapnya seperti itu, ya. Nah, saya kira untuk bentuk penanggalan di dalam aplikasi biasanya kalau kita temukan adalah yang seperti ini ya. Tanggal publisnya seperti apa? Misalkan 31 Agustus dan 17 November. Jadi, teman-teman perlu perhatikan, setiap format penanggalan time zone, natural day ataupun natural time itu tidak hanya digunakan ke dalam tanggal publikasi, tanggal lahir juga itu bisa. Bahkan tanggal kita login atau membuat akun juga itu bisa digunakan menggunakan time zone Jimenez ini. Oke, keren sekali teman-teman semuanya, ini keren sekali. Oke, lalu coba kalau misalkan dengan format yang seperti ini, itu kita masukkan ke dalam natural time. Apa yang akan terjadi? Ketika ini saya save dan reload di sini, boom, itu terjadi error, server error 500. Kenapa error? Karena memang pola yang seperti ini itu hanya bisa kita gunakan dan masukkan ke dalam format natural day atau hari seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, kalau kita lihat yang menggunakan tanggal publis itu bukan hanya ada di indeks tapi di blog juga ada ya. Ini seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau beda-beda juga boleh, misalkan di sini saya mau menampilkan satu bulan, satu minggu yang lalu misalnya seperti itu boleh juga. Oke, berarti di sini itu kita menggunakan yang namanya time zone, yang namanya natural, bukan day tapi time, seperti itu, ya. Oke, saya mau menampilkan yang seperti itu. Kenapa dia error? Ya, kenapa terjadi error seperti itu ya, teman-teman semuanya? Karena kita belum melakukan load, teman-teman semuanya?
humanness. Jadi, setiap kali kita memasukkan di halaman baru, jangan lupa untuk dilakukan load humanness, supaya tidak terjadi error seperti ini. Oke, kalau misalkan saya reload, boom, langsung normal seperti biasanya. Oke, mungkin untuk di daftar artikel saya buatnya seperti ini. Dan kalau misalkan kita klik lengkap, di sini juga ada yang namanya tanggal ya. Oke, ini mungkin bisa kita ambil dari template natural day dari C-index ya. Kita kunjungi detail HTML dari C-block. Jangan lupa di sini kita load yang namanya humanness dan kita cari tanggal publish di sini. Oke, kita pastikan aja di situ. Ketika ini saya reload, oke, keren sekali ya teman-teman semuanya. Kalau kita lihat lagi di bawah, ada juga di sini. Oke, untuk blog terkait, mungkin saya ambil aja dari indeks, ya. Indeks untuk natural time ini. Ya, jadi jangan pusing ya teman-teman semuanya. Sebenarnya cuman kita lompat-lompat aja sih sebenarnya ya, di indeks, di detail dan lain sebagainya. Oke, kita cek di sini dan kita lihat yang namanya berita terkait. Nah, di sini ya kita pastikan aja seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, ini kalau misalkan kita reload dulu. Oke, sudah berubah ya 3 bulan 4 minggu yang lalu. Dan di atas di sini adalah 17 November 2024 tanggal publisnya. Biar jadi pembeda aja gitu ya sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman maunya, udah saya ratakan aja 17 November 2024 dan lain sebagainya. Monggo, silahkan ya. Silahkan teman-teman semuanya. Itu keputusan teman-teman. Karena teman-teman yang punya aplikasi. Keren. Kalau kita lihat sebentar, ini kalau misalkan saya klik, lihat di bawah sini. Lihat, di sini tuh ada namanya komentar ya. Komentar yang lengkapnya mungkin di sini ya. Oke, lihat ada komentar di sini. Nah, untuk komentar, nggak masalah. Kita ambil aja yang dari, ini aja ya. Kita ambil yang natural day, format bahasa Indonesia, seperti biasanya. Dan kita lihat komen timestamp yang ini. Nih, kita pastikan di situ. Begitupun juga dengan balasan komennya, seperti itu. Oke. Simple. Kalau kita reload, oke. 2 November 2024. 2 November 2024. Ini sangat keren sekali ya, teman-teman semuanya. Ini keren sekali. Kalau kita lihat di sini itu tidak ada kayak simbol seperti ini ya untuk tanggal ya. Oke, ini berarti kita kembali ke sini. Ya sebenarnya tidak masalah juga sih, tapi menurut saya itu kurang etis aja. Kenapa? Karena memang tidak ada ikon. Kurang gimana gitu ya. Ya teman-teman bisa artikan sendirilah. Menurut saya kurang keren gitu. Nah, biar keren lagi, ini mungkin bisa kita tambahkan aja di sini. Ya, seperti itu. Begitupun juga dengan timestamp-nya. Oke, kita coba reload sini. Nah, ini dia. Nah, kalau seperti ini kan lebih keren karena ada yang menandakan dia sebagai tanggal. Oke, keren sekali teman-teman semuanya. Dengan begitu, kita sudah menyelesaikan tugas kita yang ke-17. Kalau kita lihat di Notion, ya, yang ke-17 ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Dan sekali lagi ya teman-teman semuanya, untuk mendukung saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat video tutorial tentang Django dan tips dan tools di dunia ngoding atau pemrograman, khususnya di Django dan pemrograman Python dan tentang full stack engineer ya. Oke, keren sekali teman-teman semuanya. Dan mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali ya. Dan bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa dan bye.